Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya, selalu sehat, tetap semangat, dan selalu bersyukur. Amin. Terima kasih buat yang sudah klik video ini. Selamat datang di channel YouTube aku, Mursilah. Aku adalah ibu rumah tangga biasa dengan 2 orang anak. Aku tinggalnya di desa, tepatnya di Bojonegoro, Jawa Timur ya teman-teman. Dan selamat datang kembali buat teman-teman yang sudah selalu mantengin channel aku, yang sudah selalu nonton, yang sudah subscribe. Aku ucapkan terima kasih banyak. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Dan kali ini aku mau sharing tentang aku mau bongkar si dompet harian aku ini ya teman-teman, maksudnya dompet keuangan aku ini tuh sudah penuh banget ya teman-teman, dan memang sudah waktunya aku bongkar karena ini tuh sudah di akhir minggu aja ya teman-teman. Ini tuh sudah di hari Sabtu, dan ini aku cek-cek dulu untuk dompetnya. Ini semuanya sudah sesuai di catatan ya teman-teman. Ada beberapa pos yang sudah terpakai juga karena memang sudah waktunya dipakai. Seperti di pos gas itu tadi sudah dipakai beli gas ya teman-teman. Dan untuk hiburan tadi juga sudah terpakai sebagian. Nah ini aku mau evaluasi uh, untuk budgeting aku selama seminggu ini ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, ini adalah budgeting harian aku ya teman-teman. Ini adalah cara aku mengelola gaji harian tidak tetap, dan bisa dibilang ini tergolong pas-pasan ya teman-teman. Ini cara aku mengaturnya. Jadi aku kumpulkan selama 1 minggu ya teman-teman. Setelah 1 minggu aku bongkar dompetnya, dan aku belanjakan dalam satu waktu gitu ya teman-teman. Nah tadi itu di kolom pertama, di kolom yang atas tuh untuk pendapatannya ya teman-teman. Di situ totalnya ada 390.000 selama 1 minggu ini ya teman-teman. Dan ini tuh sengaja sampai di hari Jumat aja ya teman-teman, nggak sampai hari Sabtu. Kenapa? Karena Pak suami itu memang dalam seminggu itu kerjanya hanya 6 hari aja ya teman-teman, nggak pernah sampai 7 hari. Jadi aku memulainya itu kan tanggal 1 di hari Minggu. Jadi di hari Jumat sudah aku bongkar ya teman-teman. Nah ini aku bongkar untuk pos pertama, pos beras, itu jumlahnya sudah sesuai di catatan ya teman-teman, yaitu 13.000 kali 6 hari, jadi jumlahnya itu ada 78.000. Lanjut di pos yang kedua itu ada pos belanja mingguan ya teman-teman. Nah aku anggarkan 20.000 per hari kali 6, itu dapat 120.000 ya teman-teman. Nah lanjut kemudian yang ketiga itu ada pos bulanan, yang dimana perharinya itu aku anggarkan 10.000, dan ini aku hitung kali 6 hari sudah pas ya teman-teman, yaitu 60.000. Dan untuk gas ini tadi aku sudah beli gas ya teman-teman. Untuk jumlah total uangnya itu ada 18.000 ya teman-teman, karena 3.000 dikali 6 hari gitu. Nah sedangkan harga tabung gas itu, satu tabung melon itu harganya 19.000 ya teman-teman. Jadi aku tambahi 1.000 dari pos hiburan kalau nggak salah ya teman-teman. Nah ini tuh kolom di kolom pendapatan aku tulis di situ beli gas 19.000 gitu, supaya apa? Supaya aku nggak lupa ya teman-teman, kapan aku beli gas gitu, supaya aku ingat. Kemudian untuk saku kakak itu untuk 6 hari 30.000 dapatnya ya teman-teman. Aku nggak ambil karena di hari Minggu nanti mau aku pindahin ke dompet kakak. Nah untuk saku adik itu sisanya 11.000 ya teman-teman, karena memang kalau saku adik itu kalau misalnya sekolah langsung dipakai untuk saku ya teman-teman. Jadi yang di sini tuh tinggal sisanya aja.
Lanjut, ini untuk pos hiburan hanya tinggal sisanya 4.000 ya teman-teman, karena tadi sore anak-anak memang lagi pada ngereok minta jajan, dan tadi aku pikir sisanya hanya 4.000 gitu, ternyata ada tambahan lagi dari ayahnya. Nah, jadi total sisa tuh sebenarnya ada 11.000 ya teman-teman, tapi sudah terlanjur aku tulis 4.000, ya sudah nggak apa-apa ya teman-teman. Dan ini untuk sisanya ini mau aku jadiin satu aja. Pokoknya untuk sisa-sisa semua pos anggaran itu nanti aku jadikan satu semua ya teman-teman. Dan untuk sisa anggaran dari pendapatan ini tuh terkumpul 11.000 ya teman-teman, dan itu aku keluarkan dari dompet karena mulai hari Minggu besok kan harus aku isi lagi ya teman-teman untuk si dompet keuangannya ini. Jadi sekarang aku kosongkan aja, dan ini sudah selesai aku mengeluarkan isi semuanya ya teman-teman. Jadi di sini aku akan membelanjakan uangnya besok ya teman-teman, di hari Minggu, karena mumpung Pak suami juga lagi libur kerja juga, jadi aku sekalian aja belanjanya minta dianterin ke pasar kayak gitu. Tapi sebelumnya ini tuh aku mau cek-cek lagi, mau memastikan untuk uangnya dan untuk pos-posnya gitu ya teman-teman. Nah, ini yang pertama itu tadi untuk sisa-sisa sisa pendapatan dan juga sisa hiburan itu aku jadikan satu aja ya teman-teman. Nanti aku masukkan ke dalam amplop gitu untuk jaga-jaga. Nah, lanjut, ini tuh aku mau bikin daftar belanjaan dulu ya teman-teman, tapi sebelumnya aku rapikan aja dulu lagi uangnya supaya nggak ketuker-tuker ya teman-teman. Nah, ini tuh aku contreng-contreng yang untuk yang sudah aku hitung, yang sudah pas ya teman-teman, dan itu sepertinya semuanya sudah pas sesuai pokoknya sesuai apa ya, sesuai yang aku tulis juga dan sesuai jumlah nominal uangnya ya teman-teman. Lanjut, di sini aku mau membuat list untuk belanjaan yang mau aku beli besok ya teman-teman, sesuai kebutuhan kami selama 1 minggu gitu ya teman-teman. Nah, ini untuk lembar kertas yang pertama itu aku listkan belanja mingguan ya teman-teman. Belanja mingguan itu seperti sayur dan juga lauk pauk ya teman-teman, dan juga bumbunya. Nah, ini untuk yang kategori yang pertama itu untuk protein hewani dan juga protein nabati ya teman-teman. Protein hewani itu aku hanya beli telur setengah kilo. Ini rencananya ya teman-teman, beli telur setengah kilo dan juga ayam setengah kilo. Lanjut, aku ingin beli hati sapi ya teman-teman, sedikit. Itu rencananya mau aku bikin sambal goreng kentang, dicampur hati gitu loh teman-teman. Dan untuk protein nabatinya ya seperti biasa lah ya, tempe sama tahu kayak gitu ya teman-teman. Nah, ini untuk harga telur di tempat aku tuh setengah kilo 13.000 ya teman-teman. Untuk harga ayam tuh setengah kilo 20.000. Hati sapi rencananya besok aku mau beli 20.000 aja. Untuk tempe 5.000 dan tahu 5.000. Jadi totalnya untuk prohe dan pronanya itu ada 63.000 ya teman-teman. Sebelumnya di sini aku mohon maaf, seperti biasanya ya teman-teman, di tempat aku tuh berisik banget. Ada suara ketok-ketok, ada suara ketek-ketek, semuanya lah campur aduk jadi rame ya teman-teman, dan itu masuk semua ke video ini ya teman-teman. Pokoknya maafin aja lah ya teman-teman, jadi suara-suara dari luar itu.
Dan lanjut ini tuh ke video lagi ya teman-teman. Nah, untuk kategori yang kedua aku akan beli bumbu perbumbuan ya teman-teman. Untuk bumbunya itu aku hanya akan beli bawang merah setengah kilo itu harganya 8.000. Untuk bawang putihnya nggak tahu nanti dapatnya berapa, aku akan beli 5.000 ya teman-teman. Untuk cabai aku akan beli 5.000 dan tomat 2.000. Jadi total untuk perbumbuannya itu 20.000 ya teman-teman. Aku nggak beli perbumbuan yang lain-lain lagi seperti kayak aromatik, lengkuas dan lain sebagainya kayak gitu, karena untuk yang seperti itu nanti aku belinya di warung dekat rumah aja ya teman-teman. Karena aku nggak suka stok untuk yang bumbu-bumbu seperti itu teman-teman. Jadi aku belinya ngecer aja di dekat rumah kayak gitu ya teman-teman. Lalu untuk kategori yang ketiga itu sayur-sayuran ya teman-teman. Yang pertama itu ada sop, aku akan beli 4.000 aja. Untuk bayam 2.000, kacang panjang ya teman-teman itu 2.000. Ini baru rencana aja sih teman-teman, kalau misalnya nanti ke pasarnya aku misalnya nggak tertarik dengan bayam dan lebih tertarik dengan sayur hijau lainnya, ya sudah aku ganti aja nggak apa-apa ya teman-teman. Ini hanya perencanaan aja. Dan rencananya juga itu di situ aku tulis kangkung 2.000, toge 2.000, untuk buncis dan wortel 5.000, untuk kentang 10.000 ya teman-teman. Jadi total untuk sayur-sayurannya itu sebanyak 27.000. Jadi aku totalkan semuanya ya teman-teman, untuk prohe, bumbu dan juga sayur itu total semuanya itu 110.000. Dari anggaran 120.000 ini jadi masih ada sisa 10.000 ya teman-teman. Dan aku ke pasar besok benar-benar hanya akan membawa untuk uang belanja mingguan itu 110.000-nya itu. Untuk sisanya aku simpan di rumah karena untuk jaga-jaga ya teman-teman. Lanjut di lembaran kedua, aku akan listkan belanja bulanan untuk kebutuhan kami selama 1 minggu aja ya teman-teman. Nah, itu yang pertama tuh ada minyak sebanyak 1 liter. Itu biasanya cukup ya teman-teman untuk 1 minggu. Karena aku juga sudah melihat dari hasil catatan aku itu rata-rata sebulannya itu habisnya 4 liter ya teman-teman. Jadi aku anggarkan aja untuk minyak tuh 1 liter 1 minggu gitu. Dan ini semua nanti juga belinya di pasar aja ya teman-teman, karena harganya pasti lebih murah di pasar. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh yang pertama ada minyak 1 liter, tepung sajiku dan juga santan kara. Aku beli santan kara aja, nggak beli santan yang kelapa gitu ya teman-teman. Dan untuk Soklin juga aku beli di pasar. Sampo, maaf ya penulisannya samponya itu kayak gimana sih nulis sampo itu sebenarnya. Dan untuk yang keenam itu aku beli sabun Gift ya teman-teman, itu 2 batang. Untuk harga minyak tuh di tempat aku 16.000 teman-teman. Untuk tepung sajiku juga aku beli aja buat stok ya teman-teman, mana tahu dalam 1 minggu aku pengen goreng tempe yang pakai tepung kayak gitu. Untuk santan kara itu biasanya 10.000 dapat 3 ya teman-teman. Dan Soklinnya aku beli 5.000 itu dapat 1 ranjang biasanya. Karena aku masih ada sisa stok minggu kemarin ya teman-teman, jadi aku beli 5.000 aja. Untuk sampo aku beli sekalian banyak, yaitu 15.000, itu biasanya cukup untuk sebulan ya teman-teman. Jadi minggu depan aku nggak anggarkan lagi untuk sampo. Dan untuk sabun mandi itu, sabun batang itu 2 itu untuk 1 minggu ya teman-teman, biasanya aku habis 2 batang. Dan ini juga untuk beras 5 kilo aku beli yang 70.000 ya teman-teman. Mungkin minggu depan aku akan menaikkan anggaran untuk beras, karena yang biasanya aku anggarkan 13.000 untuk beras itu sekarang harga beras yang 13.000 itu sudah nggak enak dimakan ya teman-teman, nasinya keras. Jadi aku putusin sekarang beli berasnya itu yang kemasan 5 kilo yang beli di Indomaret itu loh teman-teman. Jadi sudah pasti nasinya itu pulen gitu. Nah, ini untuk uangnya dan juga list belanjaannya itu aku jadikan satu di sini ya teman-teman. Aku bawa ke pasar besok. Oh, ini untuk sisa beras 8.000 aku nggak bawa ya teman-teman. Aku simpan di rumah aja supaya nggak
habis ya teman-teman. Nah, nanti kalau aku bawa pasti sudah ikutan habis. Lanjut, ini untuk kertas yang kedua itu list belanja mingguan ya teman-teman. Nah, ini seperti yang sudah aku katakan tadi, untuk anggarannya itu 120 dan di daftar listnya itu hanya habis 110.000. Jadi 10.000-nya aku tinggal di rumah juga ya teman-teman, karena kalau aku bawa sudah pasti habis itu. Aku tinggal di rumah untuk sebagai uang jaga-jaga atau dana tak terduga ya teman-teman. Nah, ini yang mau aku bawa besok hanya yang aku cantumkan di situ ya teman-teman. Untuk sisa-sisanya ini baik sisa anggaran, sisa uang hiburan, dan untuk sisa-sisa uang belanja lainnya itu aku jadikan satu aja ya teman-teman. Ini mau aku rapikan dulu dan nanti aku mau taruh di satu amplop ya teman-teman. Aku jadikan satu untuk dana cadangan atau dana jaga-jaga kayak gitu. Siapa tahu nanti ada kebutuhan tertentu yang belum bisa terpenuhi, aku bisa ngambil dari sini ya teman-teman. Dan kalau misalnya Mas di akhir bulan nggak kepakai juga, alhamdulillah nanti bisa untuk ngisi tabungan juga ya teman-teman. Tapi kalau misalnya terpakai pun nggak apa-apa karena ini memang sudah jatahnya untuk kebutuhan ya teman-teman. Nah, ini sudah aku rapikan, sudah aku hitung tadi totalnya ada 40.000 ya teman-teman. Ini aku masukkan dalam satu amplop sini. Ini sebagai dana jaga-jaga ya teman-teman. Alhamdulillah ini sudah terkumpul 40.000 untuk dana jaga-jaganya. Ini bisa membantu banget ketika nanti ada kebutuhan yang kurang ya teman-teman, bisa dipakai kayak gitu. Oke teman-teman, sampai menit ini aku ngucapin terima kasih dulu ya buat teman-teman yang sudah like, komen positif, dan juga subscribe. Untuk teman-teman yang baru ketemu channel ini, boleh ya dibantu like, komen positif, dan juga subscribe-nya, supaya channel ini bisa berkembang dan aku bisa bersemangat lagi untuk upload video-video berikutnya. Terima kasih, dan ini udah selesai aja videonya. Terima kasih sudah nonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.